Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nur Aulia dari kelas 7C SMP Negeri 110 Jakarta. Sebelum kita mempelajari bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar, kita harus tahu pengertian dari sampah tersebut. Sampah adalah bahan terbuang atau yang sengaja dibuang yang berasal dari manusia ataupun lingkungan. Sampah berasal dari mana saja, baik itu di lingkungan sekitar kita, seperti rumah tangga, perkantoran, pertanian, bahkan di rumah sakit. Sampah dikategorikan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Sampah organik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung kandungan air. Contohnya, seperti sisa sayur-sayuran, kulit buah-buahan, dan buah yang telah busuk. Sedangkan, sampah organik kering adalah sampah organik yang mengandung sedikit kandungan air. Contohnya, seperti daun kering, ranting pohon, dan kayu. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit, bahkan tidak dapat diuraikan. Contoh dari sampah anorganik ada kertas, plastik, styrofoam, kardus, dan botol kaca. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 secara umum dapat disebut sebagai limbah beracun. Limbah beracun dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi. Apabila dibiarkan tanpa diolah, sampah B3 dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup. Contohnya, deterjen pakaian, baterai, kabel rusak, alat elektronik, dan bahan kimia lainnya. Terkadang, pasti kita penasaran, kemana perginya sampah yang dibuang selama ini? Atau, kemana perginya sampah yang dibuang sembarangan? Lalu, apa yang terjadi jika sampah dibuang sembarangan? Perginya sampah tergantung bagaimana cara kita membuang sampah. Contohnya yang pertama, dibuang dengan dipilah. Pemilahan sampah dapat dilakukan di rumah. Contohnya, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah. Lalu, sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Bila di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah, semua jenis sampah akan dibuang menjadi satu di tempat sampah. Dan selanjutnya akan dibawa oleh petugas kebersihan ke TPS. Dan berakhir dibawa oleh truk pengangkut sampah ke TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Lalu yang ketiga, dibuang sembarangan. Pasti kita bertanya-tanya, kemana perginya sampah yang dibuang sembarangan? Lalu,
Apa yang terjadi jika sampah dibuang sembarangan? Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya buang sampah pada tempatnya dan lebih memilih untuk membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti ke sungai, taman, atau bahkan di pinggir jalan. Selain dapat mencemari lingkungan, sampah juga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir dan dapat menghambat aliran sungai. Selanjutnya yang keempat, dibakar. Membakar sampah dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang di Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. SMP Negeri 110 Jakarta sendiri merupakan salah satu sekolah yang menerapkan misi 3R untuk mengurangi penggunaan sampah. 3R sendiri merupakan reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang yang akan menghasilkan sampah, seperti membawa kantong belanja sendiri untuk menggantikan penggunaan kantong plastik. Reuse adalah menggunakan kembali barang yang telah dipakai atau digunakan sebelumnya. Seperti contohnya, menggunakan kembali kaleng atau wadah biskuit sebagai tempat penyimpanan makanan ataupun barang. Recycle adalah mendaur ulang barang yang telah digunakan sebelumnya, seperti mengkreasikan botol plastik bekas menjadi tempat penyimpanan. Nah, sekarang kita sudah paham apa itu pengertian sampah, dari mana asalnya sampah, dampak dari sampah, kemana perginya sampah, bagaimana cara memilah sampah, dan mengurangi penggunaan sampah. Kita juga sudah paham bahwa banyak sekali dampak negatif yang diberikan oleh sampah. Sampah bukanlah masalah kecil yang dapat kita sepelekan. Kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim, dan selamat Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 110 Jakarta, maju bersama, raih prestasi. Terima kasih.